Perkenalkan, nama saya Gerardo Vito Billy. Saya dari kelompok 6, NIM saya 24083000169. Baik, perkenalkan, nama saya Franciscus Valentino Ibu. Saya dari kelompok 6, NIM saya 24083000157. Perkenalkan, nama saya Alfredo Kambu dengan NIM 240830000147. Nama saya Nimi Romil Bani, saya dari Fakultas Teknologi Informasi, saya dari kelompok Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian dan fungsi virtualisasi dan kontainer. Pengertian virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Dengan virtualisasi, sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan dibagi di antara beberapa lingkungan virtual yang dikenal sebagai virtual machines (VMS), berfungsi seolah-olah merupakan komputer independen lengkap dengan sistem operasi dan aplikasi tersendiri. Kontainer adalah unit ringan yang mengemas aplikasi dan semua dependensinya sehingga dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Kontainer berbagai kernel sistem operasi yang sama tetapi beroperasi secara terisolasi satu sama lain. Docker adalah salah satu platform paling populer untuk pengelolaan kontainer. Fungsi virtualisasi dan kontainer. Fungsi virtualisasi yang pertama, isolasi. Setiap VM terisolasi satu sama lain, sehingga jika satu VM mengalami masalah, VM lainnya tetap berfungsi normal. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. Memungkinkan penggunaan sumber daya perangkat keras yang lebih optimal, mengurangi biaya perangkat keras. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih mudah. Mempermudah pengelolaan, pemeliharaan, dan pemulihan sistem karena VM dapat dipindahkan, disalin, atau dihapus dengan mudah. Yang keempat, pengujian dan pengembangan. Memungkinkan pengujian aplikasi di berbagai lingkungan tanpa mempengaruhi sistem operasi utama. Yang kedua, fungsi kontainer. Fungsi kontainer yang pertama, portabilitas. Kontainer dapat berjalan di mana saja, baik di lingkungan lokal, cloud, maupun server, karena semua dependensinya sudah terbungkus dalam kontainer. Yang kedua, kecepatan dan ringan. Kontainer lebih cepat untuk dijalankan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan VM, karena tidak memperluas sistem operasi yang terpisah. Yang ketiga, skalabilitas. Kontainer mudah untuk diskalakan, memungkinkan aplikasi untuk menangani lebih banyak beban dengan cepat. DevOps dan CI atau CD memudahkan integrasi dalam praktik pengembangan perangkat lunak modern seperti continuous integration. Materi yang kedua, cara kerja dan penggunaan virtualisasi dan kontainer. Cara kerja virtualisasi. Virtualisasi berfungsi untuk memisahkan perangkat keras fisik dan perangkat lunak, memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan secara bersamaan di atas satu perangkat keras. Langkah-langkah dasar cara kerja virtualisasi. Yang pertama, hypervisor. Virtualisasi dilakukan melalui hypervisor, perangkat lunak yang mengelola virtual machines VMS. Di sini ada dua jenis hypervisor. Tipe 1 bare metal, beroperasi langsung di atas perangkat keras, contoh VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V.
Pembuatan VM. Administrator membuat VM dengan menentukan alokasi sumber daya, CPU, RAM, dan penyimpanan. Setiap VM memiliki sistem operasi dan aplikasi yang berjalan terpisah dari VM lainnya. Yang ketiga itu isolasi dan sumber daya. Hypervisor mengelola alokasi sumber daya, memastikan setiap VM mendapat akses ke sumber daya fisik tanpa saling mengganggu. Jika satu VM mengalami kegagalan, VM lain tetap berfungsi. Yang keempat, pengelolaan. Pengelolaan VM dilakukan melalui konsol manajemen yang memungkinkan administrator untuk memantau, memindahkan, atau mencadangkan VMS. Cara kerja kontainer. Kontainer bekerja dengan memanfaatkan kernel sistem operasi yang sama untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi. Langkah-langkah dasar cara kerja kontainer. Yang pertama, platform kontainer. Platform seperti Docker menyediakan alat untuk membuat mengelola kontainer. Kontainer dikemas dengan aplikasi dan semua dependensinya dalam satu unit. Yang kedua, layered file system. Kontainer menggunakan sistem file bertingkat di mana setiap perubahan pada kontainer disimpan sebagai lapisan baru. Ini memungkinkan efisiensi penyimpanan karena lapisan dasar dapat dibagikan antara kontainer. Yang ketiga, isolasi. Meskipun berbagai kernel yang sama, kontainer memiliki ruang pengguna, file system, dan konfigurasi yang terpisah. Hal ini memastikan bahwa aplikasi dalam satu kontainer tidak mempengaruhi aplikasi lain. Yang keempat, pengelolaan dan orkestrasi. Alat orkestrasi seperti Kubernetes memungkinkan pengelolaan kontainer dalam skala besar, termasuk penjadwalan, pensakalaan, dan pemilihan otomatis. Penggunaan virtualisasi. Yang pertama, data center. Meningkatkan efisien penggunaan server dan mengurangi biaya perangkat keras. Yang kedua, pengembangan dan pengujian. Memungkinkan pengembangan untuk menguji aplikasi di berbagai lingkungan tanpa risiko merusak sistem utama. Yang ketiga, disaster recovery. Memudahkan pemulihan data dan sistem dari kegagalan hardware. Penggunaan kontainer. Yang pertama, pengembangan aplikasi. Memungkinkan pengembang untuk membangun dan menguji aplikasi secara cepat di lingkungan yang konsisten. Yang kedua, microservices. Arsitektur. Kontainer sangat cocok untuk arsitektur microservice di mana setiap layanan dapat diisolasi dan dikelola secara independen. Yang ketiga, penyebaran di cloud. Kontainer dapat dengan mudah dipindahkan dan dikelola berbagai platform cloud, memudahkan skala pemilihan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, jenis-jenis virtualisasi. 1. Virtualisasi hardware. Memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di atas satu perangkat keras fisik. Setiap sistem operasi beroperasi di lingkungan virtual yang terisolasi. Contohnya, VMware, vSphere, Microsoft, Hyper-V, dan KVM kernel basis virtual Machine. Yang kedua, virtualisasi jaringan. Yang pertama, mengabstraksi sumber daya jaringan, memungkinkan pengelolaan jaringan virtual yang fleksibel. Ini dapat mencakup pembuatan jaringan virtual dan pengaturan lalu lintas di dalamnya. Contohnya, VMware N6 SOS SC. Yang ketiga, virtualisasi penyimpanan. Menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu unit penyimpanan virtual yang lebih mudah dikelola. Ini memungkinkan efisiensi dan mempermudah pengelolaan data. Contohnya, MC Phoenix IBM Science Volume Controller. Yang keempat, virtualisasi desktop. Mengizinkan
pengguna untuk mengakses desktop virtual dari lokasi yang berbeda. Pengguna dapat menggunakan perangkat apapun untuk mengakses desktop yang di-shooting di server. Contohnya VMware Horizon, Citrix Virtual Apps, dan Desktop. Yang kelima, virtualisasi aplikasi. Memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi tanpa perlu diinstal pada perangkat keras fisik. Ini mengurangi konflik antara aplikasi. Contohnya Microsoft Apps v Citrix Sense Apps. Yang berikutnya jenis-jenis kontainer. Yang pertama Docker, yang meliputi platform paling populer untuk mengelola kontainer, memungkinkan pengguna untuk membuat, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Yang kedua tuh memiliki ekosistem yang lebih luas, banyak alat dan tambahan, seperti Docker Compose dan Docker Swarm. Yang kedua tuh Kubernetes. Yang pertama tuh sistem orkestrasi kontainer yang mengelola penyebaran, penskalan, dan operasi kontainer dalam lingkungan yang kompleks. Yang kedua memfasilitasi penjadwalan kontainer, pemanfaatan, dan pemulihan otomatis. Yang ketiga OpenShift, yang meliputi platform PaaS, platform as service yang digunakan di atas Kubernetes, yang menyediakan alat tambahan untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi, memudahkan pengelolaan siklus hidup aplikasi, integrasi CI atau CD. Yang keempat L6 Linux Container. Yang pertama teknologi kontainer yang lebih mendekati virtualisasi tradisional, menggunakan kernel Linux untuk membuat beberapa sistem Linux terisolasi pada satu host. Yang kedua, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam pengolahan sumber daya. Yang kelima, RKT atau Rocket. Yang pertama itu container runtime yang dirancang untuk keamanan dan kesederhanaan, digunakan dalam pengembangan aplikasi cloud native, memiliki fokus pada integrasi dengan alat DevOps. Yang keenam, Postman. Yang pertama tuh alternatif untuk Docker yang memungkinkan pengguna menjalankan kontainer tanpa daemon, menjadikan lebih ringan dan lebih aman. Yang kedua, memiliki perintah yang mirip dengan Docker sehingga mudah digunakan bagi pengguna Docker. Di sini saya akan membahas tentang software yang digunakan dalam virtualisasi dan kontainer. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu apa itu virtualisasi, dan poin kedua apa itu kontainer, dan yang ketiga perbedaan antara virtualisasi dan kontainerisasi. Oke, yang pertama virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan satu server fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Setiap sistem operasi berjalan dalam virtual mesh atau VM yang tersosialisasi satu sama lain. Software yang digunakan untuk virtualisasi disebut hypervisor. Ada 2 tipe utama hypervisor. Yang pertama type 1 hypervisor atau bare metal hypervisor. Terus yang kedua type 2 hypervisor atau hosted hypervisor. Type 1 hypervisor atau bare metal hypervisor ini berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Contohnya VMware SKIC dan Microsoft Hyper-V dan Xen. Nah, VMware XC banyak digunakan dalam perusahaan untuk virtualis server. Nah, VMware XC banyak digunakan dalam perusahaan untuk virtualisasi server. Terus Microsoft Hyper-V menyediakan solusi virtualisasi dalam Microsoft terintegrasi dengan Windows Server. Dan yang berikut, Microsoft Hyper-V menyediakan solusi virtualisasi dalam Microsoft terintegrasi dalam Windows Servers. Nah, yang berikut Microsoft Hyper-V menyediakan solusi virtualisasi dari Microsoft terintegrasi dengan Windows Servers.
Dan yang berikut Xen, Hypervision Open Source yang digunakan oleh banyak penyedia layanan cloud. Dan Type 2 Hypervisor atau Hosted Hypervisor. Hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi host. Contohnya seperti VMware Workstation dan Oracle VirtualBox dan Parallels Desktop. Nah, VMware Workstation sendiri dapat digunakan di sistem operasi seperti Windows atau Linux untuk menjalankan VM. Dan yang berikut Oracle VirtualBox, hypervisor gratis dan open source yang menggunakan berbagai sistem operasi. Dan yang berikut Parallels Desktop, biasanya digunakan untuk menjalankan Windows Match. Poin yang kedua itu kontainerisasi. Kontainerisasi sendiri adalah teknologi yang memungkinkan pengemasan aplikasi beserta dependensinya dalam satu unit tersosialisasi disebut container. Container ini menggunakan kernel system operasi host sehingga lebih ringan dibandingkan dengan VM. Software utama yang digunakan untuk kontainerisasi adalah Docker, Kubernetes, Podman, OpenShift, dan LXC atau Linux Containers. Nah, Docker sendiri platform containers yang paling populer. Docker memungkinkan pembuatan, pengujian, dan penyebaran aplikasi di dalam kontainer. Docker menyediakan Docker Engine untuk menjalankan containers dan Docker Hub untuk berbagai container image. Dan yang berikut Kubernetes. Kubernetes merupakan platform orchestration untuk mengelola banyak kontainer. Kubernetes membantu dalam mengatur penjadwalan, scaling, load balancing, dan pengelolaan kontainer yang kompleks. Biasanya digunakan untuk mengelola aplikasi berjalan di dalam banyak kontainer Docker. Dan yang berikut Podman atau alternatif untuk Docker yang tidak memerlukan domain terpusat dan dapat menjalankan kontainer tanpa hak akses root. Cocok untuk lingkungan yang menginginkan keamanan lebih tinggi. Dan yang berikut OpenShift, platform berbasis Kubernetes yang dikembangkan oleh Red Hat. OpenShift menyediakan alat tambahan untuk pengembangan dan penerapan aplikasi berbasis containers di atas Kubernetes. Dan yang berikut LXC atau Linux Containers. Teknologi containers berbasis kernel Linux yang mendahului Docker. LXC lebih mendekati virtualisasi ringan dibandingkan Docker karena memungkinkan pembuatan kontainer yang lebih seperti sistem operasi lengkap. Nah, dan poin terakhir perbedaan antara virtualisasi dan kontainerisasi. Virtualisasi sendiri memungkinkan menjalankan sistem operasi yang berbeda di atas satu perangkat keras dengan setiap VM memiliki kernel sendiri. Dan yang berikut kontainerisasi, berbagi kernel dengan sistem operasi host sehingga lebih ringan dan efisien, namun cocok untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang konsisten. Untuk kesimpulannya, untuk lingkungan yang membutuhkan isolasi sistem operasi penuh, virtualisasi dengan hypervisor seperti VMware atau Hyper-V lebih cocok. Nah, dan untuk menjalankan aplikasi dengan skala besar dan membutuhkan kemudahan distribusi, kontainerisasi menggunakan Docker dan orchestration dengan Kubernetes merupakan solusi yang lebih efisien. Dan untuk menjalankan aplikasi dengan skala besar dan membutuhkan kemudahan distribusi, kontainerisasi menggunakan Docker dan orchestration dengan Kubernetes merupakan solusi yang lebih efisien. Spesifikasi hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Di sini ada 5. 1 prosesor, minimal prosesor 2 core. Disarankan prosesor buat kev core atau lebih tinggi dengan dukungan untuk teknologi virtualisasi Intel, VT atau AMD untuk performa optimal. Yang kedua, RAM minimal 8 GB cukup untuk menjalankan satu atau dan VM. Disarankan 16 GB atau lebih tergantung jumlah dan kompleksitas VM
yang akan dijalankan. Yang ketiga, penyimpanan minimal HDD dengan kapasitas 500 GB. Disarankan SSD untuk performa lebih baik, terutama dalam hal kecepatan baca tulis. Kapasitas tergantung pada jumlah VM dan data yang diterlaku, biasanya mulai dari 1 TB. Yang keempat, jaringan. Kartu jaringan gigabit untuk mendukung komunikasi antara VM dan akses internet. Dapat juga menggunakan NIC virtual untuk mengelola lalu lintas jaringan. Yang kelima, motherboard mendukung fitur virtualisasi dan memiliki slot untuk eksplorasi RAM dan kartu jaringan. Pilih motherboard yang kompetensi dengan prosesor dan RAM yang digunakan. Ya, di sini saya akan sedikit penjelasan. Yang nomor 1, prosesor minimal 2 core. Disarankan 2 core dengan dukungan virtualisasi Intel VT AMD. Yang kedua, RAM minimal 8 GB. Dirasakan 16 GB atau lebih bisa. Itu yang RAM. Yang ketiga, penyimpanan minimal HDD 500 GB. Disarankan SSD 1 TB. Yang keempat, jaringan kartu gigabit untuk komunikasi antara VM. Jaringan kartu gigabit untuk komunikasi antara VM. Yang kelima, motherboard mendukung virtualisasi dengan slot eksplorasi RAM dan jaringan. Yang kedua, spesifikasi hardware untuk kontainer. Di sini ada 5 juga. Prosesor minimal prosesor 2 core. Disarankan prosesor 2 core atau lebih tinggi untuk mendukung banyak kontainer secara bersama. Yang kedua, RAM minimal 4 GB cukup untuk menjalankan beberapa kontainer ringan. Disarankan 8 GB atau lebih untuk menjalankan banyak kontainer, terutama yang membutuhkan sumber daya tinggi. Yang ketiga, penyimpanan minimal HDD dengan kapasitas 250 GB. Disarankan SSD untuk kecepatan akses yang lebih baik. Kapasitas tergantung pada jumlah aplikasi dan data yang digunakan, biasanya mulai dari 500 GB. Yang keempat, jaringan. Kartu jaringan gigabit untuk mendukung komunikasi antara kontainer dan akses internet. Dapat juga menggunakan solusi jaringan offline jika menggunakan alat orkestrasi seperti Kubernetes. Yang kelima, motherboard harus mendukung prosesor dan RAM yang dipilih dan opsi untuk eksplorasi di masa depan. Pilih motherboard yang dapat mengani beban kerja yang diharapkan dari aplikasi kontainer. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang kedua ini, prosesor minimal 2 core. Disarankan 2 core untuk mendukung banyak kontainer. Itu yang prosesor. Yang kedua, RAM minimal 4 GB. Disarankan 8 GB atau lebih untuk kontainer yang lebih berat. Yang ketiga, penyimpanan minimal HDD 250 GB. Disarankan SSD